Minangkabau atau disingkat Minang, Jawi, merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. 4. Dalam percakapan awam, orang Minang sering kali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan urang awak yang dimaksudkan sama dengan orang Minang itu sendiri. 5. Menurut A.A. Nafis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki. 6. Serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. 7. Walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan kerajaan Pagaruyuang, menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur. 8. Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia. 9. 10. Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa Prahindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah, adat bersendikan hukum. Hukum bersendikan Al-Qur'an, yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. 11. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional, dan intelektual. Mereka merupakan pewaris dari tradisi lama kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. 12. Lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini berada dalam perantauan. Diaspora Minang pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, dan Surabaya. Di luar wilayah Indonesia, etnis Minang terkonsentrasi di Kuala Lumpur, Seremban, Singapura, Jeddah, Sydney, 13, dan Melbourne. 14. Masyarakat Minang memiliki masakan khas yang populer dengan sebutan masakan Padang yang sangat digemari di Indonesia bahkan mancanegara. 15. Nama Minangkabau berasal dari dua kata yaitu, Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing, biasa ditafsirkan sebagai Majapahit, yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusui. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau. 16. Yang berasal dari ucapan Manangkabau, artinya menang kerbau. Kisah Tambo ini juga dijumpai dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama tersebut. 17. Selanjutnya penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit, Nagara Kretagama, 18 bertanggal 1365, juga telah menyebutkan nama Minangkabau sebagai salah satu dari negeri Melayu yang ditaklukkannya. Begitu juga dalam Tawariming tahun 1405, terdapat nama kerajaan Minanggebu dari 6 kerajaan yang mengirimkan utusan menghadap kepada Kaisar Yongle di Nanjing. 19. Di sisi lain, nama Minang, Kerajaan Minanga, itu sendiri juga telah disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 dan berbahasa Sanskerta.
Dalam prasasti itu dinyatakan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapuntah yang bertolak dari Minanga. Siku buka. 20. Beberapa ahli yang merujuk dari sumber prasasti itu menduga kata baris keempat, Minanga, dan kelima, Tamfan, sebenarnya tergabung, sehingga menjadi Minanga Tamfan, dan diterjemahkan dengan makna sungai kembar. Sungai kembar yang dimaksud diduga menunjuk kepada pertemuan, temu, dua sumber aliran sungai Kampar, yaitu sungai Kampar kiri dan sungai Kampar kanan. 21. Namun pendapat ini dibantah oleh Kasparis, yang membuktikan bahwa Tamfan tidak ada hubungannya dengan temu, karena kata temu dan muara juga dijumpai pada prasasti-prasasti peninggalan zaman Sriwijaya yang lainnya. 22. Oleh karena itu, kata Minanga berdiri sendiri dan identik dengan penyebutan Minang itu sendiri. Dari Tambo yang diterima secara turun-temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. 6. Namun kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut untuk menjadi raja mereka. 23. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutro Melayu, Melayu Muda, yang melakukan migrasi dari daratan China Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2,500 sampai 2,000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Darek dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. 24. Beberapa kawasan Darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak Limo Puluah, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Data. 7. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. 6. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Darek yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nanduo terbagi atas Rantau di Hilya, kawasan pesisir timur, dan Rantau di Mudiak, kawasan pesisir barat. 25. Pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu, namun sejak abad ke-19 penyebutan Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. 26. Kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Orang Minang terkenal sebagai kelompok yang terpelajar, oleh sebab itu pula mereka menyebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara dalam berbagai macam profesi dan keahlian, antara lain sebagai politisi, penulis, ulama, pengajar, jurnalis, dan pedagang. Berdasarkan jumlah populasi yang relatif kecil, 2,7% dari penduduk Indonesia, Minangkabau merupakan salah satu suku tersukses dengan banyak pencapaian. 61. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. 96. 3 dari 4 orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putra Minangkabau. 97. 98. Keberhasilan dan kesuksesan orang Minang banyak diraih ketika berada di perantauan. Sejak dulu mereka telah pergi merantau ke berbagai daerah di Jawa, Sulawesi, Semenanjung Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Filipina. Pada tahun 1390, Raja Bagindo mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. 60. Pada abad ke-14 orang Minang melakukan migrasi ke Negeri Sembilan, Malaysia dan mengangkat raja untuk negeri baru tersebut dari kalangan mereka.
Di akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, beberapa ulama Minangkabau seperti Tuan Tunggang Parangan, Dato Ri Bandang, Dato Ri Patimang, Dato Ri Tiro, dan Dato Karama, menyebarkan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara. 99. Kedatangan reformis Muslim yang menuntut ilmu di Kairo dan Mekah memengaruhi sistem pendidikan di Minangkabau. Sekolah Islam Modern Sumatera Tawalib dan Diniyah Putri banyak melahirkan aktivis yang berperan dalam proses kemerdekaan, antara lain A.R. Sultan Mansur, Sirajuddin Abbas, dan Jamaluddin Tamin. Butuh rujukan. Pada periode tahun 1920 sampai tahun 1960, banyak politisi Indonesia berpengaruh lahir dari ranah Minangkabau. Menjadi salah satu motor perjuangan kemerdekaan Asia. Pada tahun 1923 Tan Malaka terpilih menjadi Wakil Komunis Internasional untuk wilayah Asia Tenggara. Politisi Minang lainnya Muhammad Yamin, menjadi pelopor Sumpah Pemuda yang mempersatukan seluruh rakyat Hindia Belanda. Di dalam Volksraad, politisi asal Minanglah yang paling vokal. Mereka antara lain Yahya Datuk Kadjo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Tokoh Minang lainnya Muhammad Hatta, menjadi koproklamator kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, 4 orang Minangkabau duduk sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Abdul Halim, Muhammad Natsir, seorang sebagai Presiden, Asaat, seorang sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta, seorang menjadi pimpinan parlemen, Khairul Saleh, dan puluhan yang menjadi menteri. Di antara yang cukup terkenal ialah Azwar Anas, Fahmi Idris, Rizal Ramli, dan Emil Salim. Emil bahkan menjadi orang Indonesia terlama yang duduk di Kementerian RI. Minangkabau, salah satu dari 2 etnis selain etnis Jawa, yang selalu memiliki wakil dalam setiap kabinet pemerintahan Indonesia. Selain di pemerintahan, pada masa demokrasi liberal parlemen Indonesia didominasi oleh politisi Minang. Mereka tergabung ke dalam aneka macam partai dan ideologi, Islamis, nasionalis, komunis, dan sosialis, butuh rujukan. Selain menjabat Gubernur Provinsi Sumatera Tengah dan Sumatera Barat, orang Minangkabau juga duduk sebagai Gubernur Provinsi lain di Indonesia. Mereka adalah Datuk Jamin, Jawa Barat, Daan Yahya, Jakarta, Rano Karno, Banten, Muhammad Josan dan Muhammad Padang, Maluku, Anwar Datuk Majo Basanan Kuniang dan Munafri, Sulawesi Tengah, Adenan Kapau Gani, Muhammad Isa, dan Rosihan Arsyad, Sumatera Selatan, Eni Karim, Rizal Nurdin, dan Eri Nuradi, Sumatera Utara, Arsya Juliandi Rahman, Riau, serta Jamin Datuk Bagindo, Jambi. 100. Beberapa partai politik Indonesia didirikan oleh politisi Minang. Pari dan Murba didirikan oleh Tan Malaka. Partai Sosialis Indonesia oleh Sultan Syahrir, PNI Baru oleh Muhammad Hatta, Masyumi oleh Muhammad Natsir, Perti oleh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Permi oleh Rasuna Said. Selain mendirikan partai politik, politisi Minang juga banyak menghasilkan buku-buku yang menjadi bacaan wajib para aktivis pergerakan. Penulis Minang banyak memengaruhi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Mereka mengembangkan bahasa melalui berbagai macam karya tulis dan keahlian. Mara Rusli, Abdul Muiz, Idrus, Hamka, dan A.A. Nafis berkarya melalui penulisan novel. Nur Sultan Iskandar novelis Minang lainnya, tercatat sebagai penulis novel Indonesia yang paling produktif. Hairil Anwar dan Taufik Ismail berkarya lewat penulisan puisi. Serta Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sultan Muhammad Zain, 2 ahli tata bahasa yang melakukan modernisasi bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi bahasa persatuan nasional. Novel-novel karya sastrawan Minang seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Layar Terkembang, dan Robohnya Surau Kami telah menjadi bahan bacaan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia dan Malaysia, butuh rujukan. Selain melalui karya sastra, pengembangan bahasa Indonesia banyak pula dilakukan oleh jurnalis Minang. Mereka antara lain Jamaluddin Adinegoro, Rosihan Anwar, dan Ani Idrus. Selain Abdul Rifai yang dijuluki sebagai perintis pers Indonesia, Rohana Kudus yang menerbitakan Sunting Melayu, menjadi wartawan sekaligus pemilik koran wanita pertama di Indonesia.
Di samping menjadi politisi dan penulis, kiprah orang Minang juga cukup menonjol di bidang intelektualisme. 101 kebiasaan mereka yang suka berpikir dan menelaah telah melahirkan beberapa pakar di dunia kedokteran, humaniora, hukum, dan ekonomi, yang kesemuanya memberikan sumbangan besar terhadap bangsa Indonesia. Di antara mereka yang cukup dikenal adalah Ahmad Syafi'i Marif, Hazairin, Syahrir, Taufik Abdullah, dan Azrul Azwar. Di Indonesia dan Malaysia, selain orang Tionghoa, orang Minang juga terkenal sebagai pengusaha ulung. Banyak pengusaha Minang sukses berbisnis di bidang perdagangan tekstil, rumah makan, perhotelan, pendidikan, keuangan, dan kesehatan. Di antara figur pengusaha sukses adalah Abdul Latif pemilik Alatif Corporation, Basrizal Koto, pemilik Basco Group, dan Hashim Ning, pengusaha perakitan mobil pertama di Indonesia. Banyak pula orang Minang yang sukses di dunia hiburan, baik sebagai sutradara, produser, penyanyi, maupun artis. Sebagai sutradara dan produser ada Usmar Ismail, Asrul Sani, Jamaluddin Malik, dan Arizal. Arizal bahkan menjadi sutradara dan produser film yang paling banyak menghasilkan karya. Sekurang-kurangnya 52 film dan 8 sinetron dalam 1196 episode telah dihasilkannya. Pemeran dan penyanyi Minang yang terkenal beberapa di antaranya adalah Afgan Syahreza, Dorce Gamalama, Marsyanda, Eva Arnas, dan Nirina Zubir. Pekerja seni lainnya, Ratu Kuis Ani Sumadi, menjadi pelopor dunia perkuisan di Indonesia. Selain mereka, Soekarno M. Nur beserta putranya Rano Karno, mungkin menjadi pekerja hiburan paling sukses di Indonesia, baik sebagai aktor maupun sutradara film. Pada tahun 1993, Karnos Film perusahaan film milik keluarga Soekarno, memproduksi film seri dengan peringkat tertinggi sepanjang sejarah perfilman Indonesia, Sidul Anak Sekolahan, Butuh Rujukan. Di Malaysia dan Singapura, kontribusi orang Minangkabau juga cukup besar. Pada tahun 1723, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shahi, duduk sebagai Sultan Johor sebelum akhirnya mendirikan kerajaan Siak di daratan Riau. 102, di awal abad ke-18, Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan, dan Nakhoda Kecil meneroka Pulau Pinang. 103, tahun 1773, Raja Melewar diutus Pagaruyung untuk memimpin rantau negeri 9. Ia juga menyebarkan adat Perpatih dan adat Tumenggung, yang sampai saat ini masih berlaku di Semenanjung Malaya. Menjelang masa kemerdekaan beberapa politisi Minang mendirikan partai politik. Di antaranya adalah Ahmad Bustamam yang mendirikan Parti Rakyat Malaysia dan Rashid Maidin yang mengikrarkan Parti Komunis Malaya. Setelah kemerdekaan Tuanku Abdul Rahman menjadi Yang di-Pertuan Agung pertama Malaysia, sedangkan Rais Yatim Amir Syam Abdul Aziz dan Abdul Samad Idris duduk di kursi kabinet. Beberapa nama lainnya yang cukup berjasa adalah Syekh Muzdafar Sukor, astronaut pertama Malaysia, Muhammad Saleh Al-Minangkabawi, Kadi Besar Kerajaan Perak, Tahir Jalaluddin Al-Azhari, ulama terkemuka, Adnan bin Saidi, pejuang kemerdekaan Malaysia, dan Abdul Rahim Kajai, perintis Pers Malaysia. Mereka juga banyak yang terjun di dunia bisnis, di antaranya yang cukup sukses adalah Kamarudin Meranun, pendiri Air Asia, dan Tunku Tan Sri Abdullah, pemilik Melewar Corporation. Di Singapura, Muhammad Yunus Abdullah dan Abdul Rahim Ishak muncul sebagai politisi Singapura terkemuka. Yusof bin Ishak menjadi presiden pertama Singapura, dan Zubir Said menciptakan lagu kebangsaan Singapura Majulah Singapura. Beberapa tokoh Minang juga memiliki reputasi internasional. Di antaranya, Rustam Effendi yang mewakili Partai Komunis Belanda, dan menjadi orang Hindia pertama yang duduk sebagai anggota Parlemen Belanda. 104 di Arab Saudi, Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, menjadi satu-satunya orang non-Arab yang pernah menjabat imam besar Masjidil Haram, Mekah. Muhammad Natsir, salah seorang tokoh Islam terkemuka, pernah menduduki posisi Presiden Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress, dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Sementara itu Azyumardi Azra, menjadi orang pertama di luar warga negara persemakmuran yang mendapat gelar Sir dari Kerajaan Inggris.
Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpati mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ini saling isi-mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. 31. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande, seibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando, ipar, dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri matrilineal Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu, yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum, lineages dan suku, clans, dan penguasaan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut Bundo Kanduang. 32. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak, paman atau saudara dari pihak ibu, dan penghulu kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpape rumah nan gadang, pilar utama rumah. 33. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu, ada yang menganggap bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu, karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sementara yang lain justru beranggapan bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu serta ada juga yang menyebut bahasa Minangkabau merupakan bahasa Proto-Melayu. 34-35. Selain itu dalam masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga sudah terdapat berbagai macam dialek bergantung kepada daerahnya masing-masing. 36-37. Pengaruh bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Minang umumnya dari Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Kemudian kosakata Sanskerta dan Tamil yang dijumpai pada beberapa prasasti di Minangkabau telah ditulis menggunakan bermacam aksara di antaranya Dewanagari, Palawa, dan Kawi. Menguatnya Islam yang diterima secara luas juga mendorong masyarakatnya menggunakan abjad Jawi dalam penulisan sebelum berganti dengan alfabet Latin. Meskipun memiliki bahasa sendiri, orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia secara meluas. Historiografi tradisional orang Minang, Tambo Minangkabau, ditulis dalam bahasa Melayu dan merupakan bagian sastra Melayu atau sastra Indonesia lama. 16. Suku Minangkabau menolak penggunaan bahasa Minangkabau untuk keperluan pengajaran di sekolah-sekolah. 38. Bahasa Melayu yang dipengaruhi baik secara tata bahasa maupun kosakata oleh bahasa Arab telah digunakan untuk pengajaran agama Islam. Pidato di sekolah agama juga menggunakan bahasa Melayu. Pada awal abad ke-20 sekolah Melayu yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di wilayah Minangkabau mengajarkan ragam bahasa Melayu Riau, yang dianggap sebagai bahasa standar dan juga digunakan di wilayah Johor, Malaysia. Namun kenyataannya bahasa yang digunakan oleh sekolah-sekolah Belanda ini adalah ragam yang terpengaruh oleh bahasa Minangkabau. 38. Guru-guru dan penulis Minangkabau berperan penting dalam pembinaan bahasa Melayu tinggi. Banyak guru-guru bahasa Melayu berasal dari Minangkabau,
dan sekolah di Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat pembentukan bahasa Melayu formal. 39. Dalam masa diterimanya bahasa Melayu Balai Pustaka, orang-orang Minangkabau menjadi percaya bahwa mereka adalah penjaga kemurnian bahasa yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tari-tarian tersebut misalnya tari Pasambahan merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Selanjutnya tari piring merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Silek atau silat Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Dewasa ini silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun juga telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasa diiringi dengan nyanyian atau disebut juga dengan si jobang. 40. Dalam randai ini juga terdapat seni peran, akting, berdasarkan skenario. 41. Selain itu, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat 3 genre seni berkata-kata, yaitu Pasambahan, Persembahan, Indang, dan Salawat Dulang. Seni berkata-kata atau bersilat lidah, lebih mengedepankan kata sindiran, kiasan, ibarat, alegori, metafora, dan aforisme. Dalam seni berkata-kata seseorang diajarkan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri, tanpa menggunakan senjata dan kontak fisik. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-temurun. 43. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. 44. Umumnya berbahan kayu, dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong. 45. Dan dahulunya atap ini berbahan ijuk sebelum berganti dengan atap seng. Di halaman depan rumah gadang, biasanya didirikan 2-6 buah rangkiang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang menghuni rumah gadang tersebut. Hanya kaum perempuan bersama suaminya beserta anak-anak yang menjadi penghuni rumah gadang, sedangkan laki-laki kaum tersebut yang sudah beristri, menetap di rumah istrinya. Jika laki-laki anggota kaum belum menikah, biasanya tidur di surau. Surau biasanya dibangun tidak jauh dari komplek rumah gadang tersebut. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat tinggal lelaki dewasa namun belum menikah, butuh rujukan. Dalam budaya Minangkabau, tidak semua kawasan boleh didirikan rumah gadang. Hanya pada kawasan yang telah berstatus nagari saja rumah adat ini boleh ditegakkan. Oleh karenanya di beberapa daerah rantau Minangkabau seperti Riau, Jambi, Negeri Sembilan, pesisir barat Sumatera Utara dan Aceh, tidak dijumpai rumah adat bergonjong. Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan cita rasanya yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara. 47. Di Malaysia dan Singapura, masakan ini juga sangat digemari, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Bahkan, seni memasak yang dimiliki masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti Riau, Jambi, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. 48. 49. Masakan lainnya yang khas antara lain asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Masakan ini umumnya dimakan langsung dengan tangan. Masakan Minang mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya, seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Beberapa di antaranya diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat, sehingga tidak mengherankan jika ada masakan Minang yang dapat bertahan lama. 50. Pada hari-hari tertentu, masakan yang dihidangkan banyak yang berbahan utama daging, terutama daging sapi,
daging kambing, dan daging ayam. Masakan ini lebih dikenal dengan sebutan masakan Padang. Begitu pula dengan restoran atau rumah makan yang khusus menyajikannya disebut restoran Padang. Padahal dalam masyarakat Minang itu sendiri, memiliki karakteristik berbeda dalam pemilihan bahan dan proses memasak bergantung kepada daerahnya masing-masing.